kepada Ibu Dian Mardiati Sari dan Bapak Aristiono Nugroho selaku dosen mata kuliah strategi dan teknik pemberdayaan, dan kepada teman-teman yang sudah hadir pada kelas hari ini. Kami sebagai kelompok 3 di sini akan mempresentasikan survei lapangan dan pengumpulan data primer dalam pembuatan master plan di Kelurahan Beo, Kapanewon Endelis, Kabupaten Stroberi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Erika Putri Kirana sebagai moderator, dan rekan saya Kustian Bima Arga sebagai juru bicara, dan rekan saya Herbi Bertolo Anur Robi sebagai juru kamera. Baik, selanjutnya kepada Kustian Bima Arga sebagai juru bicara, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya yang sudah diberikan. Sebelum presentasi, saya ingin cerita sedikit mengenai pentingnya sumber daya alam itu, bagaimana kekuatannya bisa mempengaruhi bahkan di sebuah negara. Jadi di Arab Saudi itu, kalau sendiri teman-teman, kalau Arab Saudi itu penghasil minyak terbesar di dunia sekarang ini. Sebelum tahun 1938 dia itu masih menjadi negara miskin, ya, belum ada sumber daya sama sekali, sawah saja langsung kering 2 jam. Jadi di sana itu tidak ada perkebunan, tidak ada sawah dan tidak ada apa-apa, makanya sumber daya alamnya itu sangat terbatas sekali, bahkan hampir tidak ada. Kemudian tahun 1938 sebuah perusahaan dari California dia menemukan ada sebuah sumur yang ternyata sumur itu terdapat minyak mentah yang kemudian bisa diolah menjadi minyak yang selama ini kita pakai. Kemudian lanjut ke sekitar tahun 1950 kalau nggak salah. Di kerajaan Arab Saudi itu sendiri akhirnya mereka mengakuisisi perusahaan minyak dari California tersebut untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya alam dari negara mereka itu sendiri. Dan itu tidak lepas dari program dari master plan dari Arab Saudi sendiri yang menyiapkan sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Itu mungkin cuma intermezzo saja, di mana kita melihat dalam sisi luasnya dari pentingnya inventarisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kita kembali ke sisi yang lebih kecil, yaitu di Desa Beo sendiri, di mana saya akan menjelaskan survei lapangan dan pengumpulan data primer dalam pembuatan master plan di Desa Beo, yang dimana kita ingin memfokuskan Desa Beo ini menjadi integrated farming system. Jadi Desa Beo ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang dimana fokusnya itu dilihat dari pertanian kemudian di peternakan. Namun sumber daya tersebut itu masih belum dimanfaatkan secara optimal, apalagi sumber daya manusianya juga masih banyak juga yang belum bisa terserap secara menyeluruh di desa tersebut. Melalui program inventarisasi ini, kita berharap bahwa Desa Beo ini bisa lebih akurat lagi dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang nanti bisa memajukan desa ini sendiri. Jadi teman-teman di sini mungkin bertanya apa itu integrated farming system. Di sini saya akan jelaskan secara singkat ya. Apakah seperti ini? Di mana kandang ayam itu di atasnya itu ditaruh kolam lele, yang nanti lelenya itu makan ayam. Ya, jadi bukan seperti ini. Kalau bayangan kalian integrated farming system itu seperti ini, enggak seperti ini juga. Yang ada muntah-muntah nanti penduduk desa. Jadi bukan seperti ini ya. Integrated farming system itu kalau sesuai dengan prosedurnya dia seperti ini. Di mana peternakan itu yaitu grazing, dia memelihara animal dan manusia, kemudian dari kotoran hewan-hewan tersebut dibuat untuk dijadikan pupuk yang nanti akan diterapkan di dalam tanah, kemudian ditanami padi-padian, di mana padi tersebut nanti tentunya akan menghasilkan beras, lalu bagian jerami-jerami dari padi-padi tersebut bisa dimanfaatkan kembali untuk menjadi pakan dari peternakan itu sendiri. Jadi mungkin lebih singkatnya seperti itu ya.
Kemudian apa saja yang kita laksanakan dalam program master plan ini? Yang pertama kita adalah melaksanakan perencanaan dan persiapan survei. Di situ yang pertama kali kita lakukan adalah penetapan tujuan dan ruang lingkupnya, di mana kita mengumpulkan data primer berupa jumlah petani yang ada di desa Dio, kemudian luas sawahnya itu sendiri, jumlah peternakannya, kemudian jumlah hewan-hewannya, itu nanti kita kumpulkan semua. Kemudian kita yang kedua adalah meninjau dari studi literatur, di mana kita harus membaca literatur penelitian master plan yang dari desa-desa yang sudah menerapkan master plan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan instrumen, di mana kita akan menyusun kuesioner, panduan wawancara, dan forum group discussion kecil-kecilan. Lalu yang terakhir adalah koordinasi tim dan perizinan. Tentu saja kita tidak bisa melaksanakan master plan ini tanpa pihak-pihak yang harus dilibatkan lagi. Kemudian lanjut kita menuju ke pelaksanaan survei lapangan. Dalam survei lapangan ini kita akan melaksanakan observasi lapangan, di mana kita akan memetakan kondisi wilayah, aset, yang berarti kita memetakan peternakannya, kemudian sawahnya, supaya nanti kita dapat menghasilkan peta sawah, kemudian peta lokasi dari peternakan itu sendiri. Sebenarnya apa gunanya peta lokasi peternakan dan peta sawah itu? Itu sebenarnya nanti untuk master plan kita berencana untuk memudahkan dalam pengangkutan dari pakan, kemudian dari pupuknya itu sendiri. Makin dekat persawahan dengan peternakan itu makin bisa baik untuk diterapkan master plan dan integrated farming system ini. Kemudian wawancara mendalam, di mana kita menggali informasi kualitatif dari tokoh kuncinya. Tokoh kunci seperti kepala desa atau perangkat-perangkat desa yang bisa memahami potensi desa itu sendiri. Kemudian forum group discussion, di mana kita melaksanakan musyawarah kecil-kecilan terhadap perangkat-perangkat desa, kemudian masyarakat, petani, dan pemilik peternakan. Kemudian lanjut, di mana kita melaksanakan manajemen dan penyusunan data. Yang pertama kita laksanakan adalah verifikasi dan kompilasi, di mana data yang terkumpul itu kita pisahkan berdasarkan folder-folder yang nanti supaya gampang kita untuk melaksanakan analisis data itu sendiri. Jadi foldernya itu terpisah antara data tekstual dan spasial supaya nanti lebih memudahkan dalam analisis data. Kemudian analisis data, kita setelah melaksanakan kompilasi data tersebut, kita melaksanakan analisis data yang akan mengintegrasikan antara data tekstual dan spasial untuk menghasilkan analisis SWOT itu sendiri, yaitu SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat. Kemudian setelah kita melakukan analisis SWOT dari integrated farming system itu, kita melaksanakan penyusunan basis data. Data tersebut nanti dikompilasikan kemudian menjadikan data master plan itu. Jadi program inventarisasi ini sangatlah penting untuk menunjang dari master plan, pelaksanaan master plan integrated farming system. Karena tanpa data-data primer pendukung ini, maka susah sekali untuk memetakan potensi-potensi, kemudian memetakan peta sawah dan peternakan itu supaya bisa berjalan dengan baik. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami cuma ini. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Gus Bima Arga atas presentasi yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, kepada pembahas pertama, Mbak Badila Budi Saputri, waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih atas kelompok 3 atas waktu dan tempat yang dipersilakan. Saya akan menanggapi mengenai manajemen data. Di sini sudah bagus data primer yang diidentifikasi terkait sawah, petani dan ternak, kemudian instrumen dasar seperti kuesioner, panduan wawancara dan sebagainya. Tapi menurut saya belum ada seperti perangkat lunak yang digunakan untuk menyusun datanya itu apa saja, kemudian model datanya nanti seperti apa, untuk misalnya nama variabelnya, definisi operasional satuan tipe datanya. Kemudian menurut saya bisa ditambahkan alurnya dari lapangan entry verifikasi dan basis data digital, kemudian diperkuat dengan prosedur pengecekan dan pembersihan data. Begitu saja tanggapan saya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Fadila Budi atas pembahasan yang diberikan. Selanjutnya kepada pembahas kedua, Mika Pramaswari, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menanggapi terkait paparan yang telah diberikan pada siang hari ini. Untuk yang pertama, paparannya juga sudah bagus, namun menurut saya ada yang perlu ditambahkan, yaitu dalam paparan belum adanya waktu dalam pelaksanaan seperti dalam survei lapangan tersebut. Jadi untuk memaksimalkan dalam proses pencarian data primer, jadi perlu adanya timeline atau perlu adanya rundown terkait berapa dalam observasi lapangan dan wawancara itu berapa untuk waktu-waktunya. Dan untuk melanjutkan pertanyaannya, setelah dari tenggat waktu yang sudah ditentukan, apakah data-data tersebut yang diambil sudah bisa untuk memaparkan atau merealisasikan program kerja yang sudah dirancang. Dan apabila dalam waktu yang sudah ditentukan tersebut masih terdapat data-data yang kurang, cara untuk melakukan agar merealisasikan program kerja tersebut bagaimana? Terima kasih. Baik, izinkan kami untuk melakukan diskusi terlebih dahulu. Diskusi yang kami lakukan sudah cukup. Selanjutnya kepada Gus dan Bima Esa selaku juru bicara untuk memberikan jawaban dan tanggapan atas pembahasan yang diberikan dari pembahasan 1 dan 2. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin menanggapi dari pembahas 1, di mana pembahas 1 memberi masukan untuk mendetailkan lagi terkait dengan standarisasi untuk ininya datanya, dan mungkin nanti kita akan tambahkan hal tersebut. Tapi untuk standarisasi, mungkin standarisasi dari data itu sendiri menurut saya, karena kita tidak ada aturan standarisasinya, maka akan menggunakan standarisasi yang dipahami oleh kita tersendiri. Mungkin mulai dari penamaan, kemudian penamaan file, kemudian penamaan kolom ya. Kemudian saya ingin menanggapi dari pembahas 2, di mana pembahas 2 memberi masukan terkait dengan jadwal kegiatan pada observasi lapangannya. Nanti kita juga akan menambahkan hal tersebut karena mungkin kita kemarin berpatokan pada
lembar pembelajaran. Jadi di lembar tersebut tidak terdapat jadwalnya, tapi nanti kita akan tambahkan hal tersebut. Kemudian bagaimana ketika data primer tersebut tidak bisa didapatkan padahal waktunya sudah mau mepet ya. Jadi kemungkinan strategi yang bisa kita lakukan itu kita akan memanfaatkan data sekunder, di mana data sekunder itu kemungkinan terdapat di Dinas Ketahanan Pangan. Itu ada data sekunder mengenai jumlah petani, kemudian luas sawah, itu ada semua di sana. Atau mungkin bisa juga kita dapatkan di BPS di kabupaten ini, atau bisa juga kita mendapatkan data-data yang kita butuhkan itu melalui kecamatan dalam angka. Mungkin menurut saya strategi itu yang terbaik ketika kita sudah mepet dan tidak bisa mendapatkan data primer, maka kita memanfaatkan data sekunder. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen serta teman-teman semua atas perhatiannya. Apabila kami ada salah kata dan perbuatan harap dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.